filsafat. Tahapan sejarah mengenai pemikiran filsafat pada abad modern menurut versi barat terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu ada zaman kuno, dan zaman pertengahan, dan juga ada pada masa abad modern. Kemudian ciri dari pemikiran filsafat modern diantaranya yaitu untuk menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan, subjektivisme, dan juga humanisme, dan ada juga dan terlepas dari pengaruh agama. Menurut Ahmad Syadali, filsafat pada modern dimulai dengan 3 aliran. Yang pertama yaitu ada aliran rasionalisme, yang kedua ada aliran empirisme, dan juga yang ketiga yaitu ada aliran kritisisme. Untuk pembahasan kali ini, video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang rasionalisme, yaitu yang tokohnya bernama René Descartes pada tahun 1590 sampai 1650 Masehi. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh beberapa teman kami. Simak penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paham rasionalisme. Apa sih paham rasionalisme itu? Paham rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mentas pengetahuan. Jika paham empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam sebagai objek empiris, sedangkan rasionalisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir, dan alat untuk berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Dalam pembahasan mengenai pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting. Paham ini beranggapan adanya prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia. Prinsip-prinsip ini kemudian dikemukakan oleh beberapa tokoh rasionalisme. Yang pertama Descartes, yang kedua Spinoza, dan yang ketiga adalah Leibniz. Descartes mengatakan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan sebuah substansi, dan substansi ini memiliki 3 ide pokok bawaan. Yang pertama yaitu adalah pemikiran, yang kedua Tuhan sebagai wujud yang sama sekali sempurna, dan yang ketiga adalah kekuasaan. Descartes juga mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Dengan begitu, menurut pemikiran Descartes, sumber pengetahuan yang paling dapat dipercaya yaitu adalah akal. Berbeda dengan Descartes, Spinoza menyatakan bahwa substansi hanya ada satu, yaitu ilahi, sedangkan pemikiran dan kekuasaan merupakan atribut dari ilahi. Kemudian yang terakhir yaitu Leibniz. Leibniz menyebut substansi sebagai monade, yang artinya pusat-pusat kesadaran atau kesatuan. Leibniz juga mengakui adanya prinsip-prinsip rasional yang bersifat a priori. A priori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai paham rasionalisme. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai paradigma keilmuan berdasarkan rasionalisme. Fungsi paradigma ilmu adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Paradigma ilmu lahir dari akumulasi teori-teori yang saling mendukung dan saling menyempurnakan, sehingga menjadi satu kebulatan dan sebuah konsistensi yang utuh. Sebaliknya, dari suatu paradigma ilmu dapat dilahirkan teori-teori baru berdasarkan temuan-temuan dari para ahli atau para ilmuwan. Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Dalam paradigma ilmu, ilmuwan telah mengembangkan sejumlah perangkat keyakinan dasar yang mereka gunakan dalam mengungkapkan hakikat ilmu yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Paradigma ilmu pada dasarnya berisi jawaban atas pertanyaan fundamental proses keilmuan manusia, yakni bagaimana, apa, dan untuk apa. 3 pertanyaan dasar itu kemudian dirumuskan menjadi beberapa dimensi, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik, dan dimensi metodologis. Sejak abad pencerahan sampai era globalisasi ini, ada 4 paradigma ilmu yang dikembangkan
oleh para ilmuwan dalam menemukan atau ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dewasa ini. Paradigma ilmu itu adalah positivisme, postpositivisme, atau yang keduanya kemudian dikenal sebagai classical paradigm atau konvensionalis paradigm. Terus ada critical theory dan konstruktivisme. Ya, itu 4. Perbedaan dari keempat paradigma tersebut yaitu bisa dilihat dari cara mereka dalam memandang realitas dan menemukan atau melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang mana hal tersebut itu dapat ditinjau melalui 3 aspek. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga metodologis. Namun demikian, beberapa paradigma itu bisa saja mempunyai cara pandang yang sama dari ketiga aspek pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dampak rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan ateisme. Dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau tahayul. Dampak epistemologis dari kecenderungan-kecenderungan tersebut dapat disimpulkan. Yang pertama, terjadinya pemisahan antara bidang sakral dan bidang duniawi. Misalnya pemisahan antara agama dan negara, agama dan politik, atau pemisahan materi dan ruh yang terwujud dalam seorang ahli fisika atau ekonomi tidak akan berbicara agama dalam karya ilmiah mereka. Sementara fisika dan ekonomi direduksi menjadi angka-angka, materi dan ruh tidak kompatibel di mata mereka. Yang kedua, kecenderungan ke arah reduksionisme, materi dan benda direduksi pada elemen-elemennya. Yang ketiga, pemisah antara subjektivitas dan objektivitas. Misalnya dalam ilmu sosial, hal yang merupakan buku objektif adalah keniscayaan yang mengarah kepada realitas pasti, atau pengaruh positivisme pengetahuan dan berujung pada status quo hingga dominasi kebenaran. Yang keempat, antroposentrisme. Ini tampak dalam konsep demokrasi dan individualisme, atau ini merupakan pengaruh dari rasionalisme. Dengan jargon individu bebas atau subjek manusia akan menjadi sentral peradaban dunia. Yang kelima, progresivisme. Diwakili oleh Marx, tetapi juga diyakini secara luas seperti pada kemajuan ilmu pengetahuan dan obat-obatan. Pemikiran rasional lebih banyak mempengaruhi masyarakat atau komunitas dengan cinta terhadap ilmu pengetahuan, di mana komunitas tersebut sering digambarkan sebagai masyarakat modern. Dalam masyarakat modern memiliki beberapa indikator yang menunjukkan sikap pada rasionalisme. Yang pertama, dalam diri mereka terdapat kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia, yaitu segala sesuatu yang harus dapat dimengerti secara rasional. Sesuatu pernyataan yang dikatakan benar dan sebuah klaim bahwa dapat dianggap syah apabila dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Yang kedua, adanya penolakan atau sikap berontak pada mereka terhadap tradisi, dogma, dan otoritas yang mempunyai dampak pada bidang pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian ilmiah berdasarkan rasionalisme. Desain secara istilah dapat diartikan sebuah rangkaian, proses, atau kegiatan yang melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi demi mewujudkan ide yang telah direncanakan. Dalam desain penelitian ini sendiri tentu saja memiliki tujuan. Misalnya, saat kita akan melakukan penelitian ilmiah, untuk mengetahui proses, peranan, atau penerapan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, tentu saja kita memiliki tujuan supaya dapat menerima informasi mengenai mutu pendidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut agar menghasilkan lulusan atau peserta didik yang berkompeten pastinya. Selanjutnya mengenai penelitian ilmiah berdasarkan rasionalisme. Rasionalisme ini sendiri dapat dipandang sebagai aliran filsafat yang berpegang
pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Rasionalisme ini sendiri juga menekankan akal budi rasio utama dalam penjelasan. Ia menekankan bahwa akal budi rasio sebagai peranan utama yang mendahului atau unggul atas dan bebas terlepas dari pengamatan indrawi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan seluruh materi. Jadi, rasionalisme dengan tokohnya yaitu René Descartes menyatakan bahwa hanya akal yang menjadi sumber pengetahuan. Akal juga harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Akal juga tidak memerlukan pengalaman karena akal bisa menurunkan kebenaran dari dirinya sendiri. Rasionalisme tidak mengingkari pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai jenis perangsang pikiran. Maka dari itu, aliran rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan hanya terdapat pada ide, bukan pada sesuatu barang tertentu atau yang bisa disebut dengan pengalaman. Oke, sekian penjelasan tentang rasionalisme dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok kami pamit undur diri. Segala kesalahan datang dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.